Will. Ya. Yang kedua, pertumbuhan manusia dalam rahim itu melalui proses. Walaupun sebetulnya Allah itu punya kekuasaan untuk kun fayakun. Kan bisa menciptakan manusia teh, kun, jadi manusia. Kan Allah bisa. Bisa seperti itu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita melalui proses? Ini memberikan gambaran bahwa di dalam kehidupan itu harus melalui tahapan. Tidak bisa sekaligus orang tua mendidik anak, harus melalui tahapan. Kita juga belajar terus tahapan, ulah yang sekaligus. Di setiap umat itu, apapun sikap dan tindakan harus menempuh berbagai tahapan. Bekerja juga kan ada tahapan-tahapan. Kalau doktor itu 3B, kalau sarjana itu 3A. Kalau bukan sarjana, SMA mungkin dari 1A. Itu tahapan. Hah? Profesor mas sudah kerja. Bisanya profesor itu setelah kerja. Jadi kalau tidak kerja, tidak bisa jadi langsung profesor. Jadi kalau doktor mah itu titel hasil pendidikan, kalau profesor mah pekerjaan. Karena kalau di dalam dosen makan yang pertama teh asisten. Kemudian asisten ahli madya, kemudian asisten ahli. Setelah asisten ahli itu lektor muda. Setelah itu rektor madya, setelah rektor muda, rektor madya. Setelah lektor madya, rektor kepala. Setelah lektor kepala, baru profesor. Jadi itu tahapan, tahapan kenaikan pangkat. Kalau di dalam ABRI mah kopral, ya, kopral 2, kopral 1, kemudian nanti sersan 1, sersan 2, lalu letnan 1, letnan 2, letnan 1, lalu nanti kapten, ya. Setelah kapten itu letkol, kolonel, brigjen, maijen, letjen baru jenderal. Nah, profesornya sama dengan jenderal. Namun di ABRI, mun polisi mah para rohodei. Baru sekarang. Hari ABRI mah baru dulu waktu resimen mahasiswa harus dihafal itu kepangkatan. Jadi profesor mat otomatis melalui tahapan ya profesi kenaikan pangkat. Seperti anak saya itu yang sebungsu, jadi karena dia doktor, jadi itu langsung 3B. Itu sudah langsung asisten ahli. Jadi baru 2 tahun mengajar, itu sudah langsung lektor madya. Masih muda, lektor madya. Dan itu pensiunnya juga beda-beda. Kalau lektor madya sudah 60 tahun, itu sudah dipensiun. Tapi kalau lektor kepala 65 tahun. Tapi kalau profesor mah 70. Golongannya 4E. 4E. Jadi kalau tadi kalau lektor kepala bisa 4A, bisa lektor kepala. Tapi ada juga sudah 4B, belum lektor kepala. Kemudian yang ketiga, perkembangan janin dalam rahim memiliki kecerdasan khusus atas iradah Allah. Karena bisa menempatkan diri, memilih tempat, kan?
tete si sperma teh bisa memilih gitu ta. Mana nempelnya, pasangannya itu kemana. Itu teh cerdas, pinter, atau disambungkan ku Allah. Nah, kemarin itu berarti bertemunya si selnya itu 2. Kalau kemar, jadi kalau 9, kemar 9. Kalau 12 jadi 12. Jadi kalau 1 dengan 1 jadi anak 1. Jadi tapi itu menempel itu tahu gitu. Mana? Kan ini ini sperma. Itu kan banyak itu. Begitu dikeluarkan oleh suami teh sperma teh banyak gitu teh. Selnya teh bisa jutaan. Tapi itu masuk ke sel telur 1. Tapi kalau 2, dua-duanya itu bisa jadi kembar. Dan seterusnya. Bulan? Semuanya juga sebetulnya genetika mah ada ya, tetapi itu belum tentu. Turunan Renai juga kan belum tentu punya anak. Model pun anak ya ta. Katilu Yusni kan bapak jeung mamahna turunan Renai. Bapakna turunan Renai. Itu mamahna turunan Renai, anaknya banyak, saudara-saudaranya banyak. Itu juga Munawarnya turunan Renai. Iya, jadi itu Munawar itu kan saudaranya banyak. Terus paman-pamannya juga baranahan. Tapi kan genep gelas tahun temoga anak. Jadi itu nah itu salah satu yang teka pikir gitu. Jadi semikiran anak gitu. Ya, ada takdir yang tidak bisa ditolak hal yang demikian. Makanya tong maksa-maksakan kan kayak punya anak teh tidak bige. Nggak usah lah. Sesuai kemampuan masing-masing. Mukut anak batur kan bagus. Kemudian keempat, sel berkembang tidak dengan berkembang biak dengan membelah diri. Sel itu berkembang biaknya membelah. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Membelah, makanya jadi ngegedean. Siapa yang menghidupkan sel itu? Kan komunisme gitu. Itu dari sel manusia itu. Karena selnya hidup. Nah, yang ditanya, siapa yang menghidupkan sel? Kenapa sel itu kalau bukan Allah? Dan inilah hikmahnya membaca diri sendiri pun memberikan pelajaran akidah keimanan bahwa Sang Maha Pencipta itu Allah. Terus yang kelima, setelah tahapan 3 kali 40 hari, maka ditiupkan ruh oleh malaikat yang berarti menggunakan tim penciptaan manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melibatkan makhluknya. Kan pakai malaikat. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia untuk sorangan. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam pelajaran kehidupan sehari-hari itu harus kerjasama. Jadi harus ada tim. Tidak bisa sendirian segala-galanya. Terus ada tim. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk bagaikan lebah. Mungkin nanti hadisnya kita bahas. Hidup bagaikan lebah, tim. Kemudian keenam, ruh merupakan makhluk langsung dari Allah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Kecuali hanya sedikit.
Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keistimewaan dibanding makhluk lain. Berbagai ahli genetika pun berkesulitan untuk mengetahui ruh secara hakiki. Karena dalam diri manusia itu bukan hanya bersifat lahiriah yang hadir, tapi juga ada unsur gaib yang sulit diketahui. Kemudian 4 kalimat dalam rahim yang ditiupkan, yang dituliskan, amal, rezeki, ajal, dan bahagia atau sengsara. Nah, tulisan semacam ini apakah berbagai ketentuan sudah diputuskan oleh Allah, ataukah hukum, rancangan, atau bagaimana? Itu juga merupakan bahan diskusi. 8. Orang yang masuk neraka berkaitan dengan amal terakhir yang dilakukan. Jika ada orang berbuat baik selama hidupnya, tapi di akhir hayatnya seperti dikemukakan jarak sehasta, kemudian berbuat buruk, maka dia akan masuk neraka. Namun apakah di nerakanya itu kekal? Orang bagus gitu. Begitu rek maut jadi pejahat. Maut dalam keadaan kejahatan. Itu masuk neraka. Yang dipertanyakan masuk nerakanya seumur umur, anu gitu, kan berbuat baik. Hah? Apakah diangkat? Kemudian 9, orang ahli surga juga terkait dengan amal terakhir dikerjakan. Walau selama hidupnya berbuat buruk, tapi karena di akhir hayatnya berbuat baik, maka dia masuk surga. Pertanyaan ini adalah apakah masuk surganya langsung ataukah melalui proses. Ini tatbiknya. Perkembangan dan pertumbuhan manusia dalam rahim itu melalui tahapan yang unik. Unik kan? Aneh. Tidak ada yang berkuasa untuk mengaturnya selain Allah. Ini memberikan bimbingan bagi guru, walau punya kesempatan, kemampuan menyampaikan materi pendidikan sekaligus, harus tetap melalui tahapan yang disesuaikan dengan perkembangan. Perkembangan anak. Hanya ada cara mendidik anak secara bertahap. Tapi atas musun buku. Yaitu mewujudkan generasi Qur'ani melalui pendidikan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. 200 halaman. Kayak dibahas kurang. Dan kedua, 4 ketetapan Allah dalam hadis ini tegaskan bahwa ada 4 ketetapan Allah yang ditiupkan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan bahagia sengsara. Rezeki ialah apa yang dianugerahkan Allah kepada manusia yang dapat dimanfaatkan selama hidup di dunia, baik yang bersifat materi ataupun imateri. Rezeki yang bersifat materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan fisik. Rezeki yang bersifat imateri seperti keimanan, kesempatan. Jadi rezeki itu sudah ada. Ada yang sifatnya ikhtiari, ada yang takdiri. Ada yang sifat materi, ada yang imateri. Rezeki yang materi ya berupa makanan, pakaian. Yang imateri ya keimanan, ketentraman. Ajal adalah kesempatan hidup di dunia sejak lahir hingga wafat. Amal ialah apa yang perbuat manusia, baik berupa ucapan, sikap maupun tindakan. Dalam memahami kalimat bikat dirikihi wa ajalihi wa amalihi, menuliskan rezeki, amal, dan ajal, itu muncul beberapa pertanyaan. 1, apakah yang ditulis malaikat itu ketetapan Allah tentang rezeki, ajal, nasib, dan amal sehingga hidup di dunia sudah ditentukan? Ataukah rancangannya yang bisa saja diubah pada suatu saat? Ataukah aturan Allah berupa hukum sebab akibat atau kausalitas? Ataukah Allah telah membuat ketetapan tertulis suratan pada janin tentang nasib, amal, rezeki, dan ajal, tapi olehnya bisa diubah? Tadi kan ada 4 hal sudah ditetapkan ketika rahim. Nah, jadi timbul pertanyaan, 4 pertanyaan. Yang mana yang benar?
Karena ternyata kalau kita baca firman Allah di sini, lihat kada bi ali Fir'aun. Itu Fir'aun. Fir'aun itu kan orang hebat kekuasaannya. Itu pernah gering. Seumur hidup Fir'aun itu tidak pernah sakit. Dan kekuasaannya tidak ada yang menentang. Siapapun yang hidup dipencit, tidak ada yang protes, tidak ada yang demo. Firaun, hebat kekuasaannya. Dan itu nikmat dari Allah. Tapi karena dia tidak bersyukur, maka dicabut kenikmatannya. Karena kufur. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, sebetulnya Allah itu dalika bi annallaha lam yaku mughayyiran nikmatan an amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Nah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengubah nikmat kecuali mereka manusia mengubah. Jadi Allah itu terus memberi nikmat pada siapapun. Dan nikmat itu akan terus diberikan kecuali kalau manusia mengubahnya. Ya, itu fitrah tauhidnya. Fitrah tauhidnya adalah alastu birabbikum. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menanyakan ikrar manusia. Apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan? Maka manusia itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Semua manusia mengakui. Makanya mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Kalau riwayat Bukhari di 128, tapi 129 kullu mauludin yuladu alal fitrah, tapi kalau di halaman 144 Imam Bukhari menyatakan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Begitu pula riwayat Muslim, itu mamin mauludin. Jadi kullu mauludin itu diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i. Tapi kalau mamin mauludin oleh Bukhari, oleh Muslim. Jadi Imam Bukhari itu 2 kali diriwayatkan. Fitrah. Dan fitrah itu ada fitrah ibadah, fitrah keimanan seperti alastu birabbikum. Ada fitrah ibadah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada fitrah amanah. Itu surat Inna aradal amanah. Ya, surat Al-Ahzab. Ada fitrah macam-macam. Jadi pada dasarnya manusia itu dalam keadaan fitrah. Tidak ada manusia yang kotor. Semuanya bersih. Walaupun orang kafir Bapak. Makanya di Kristen ada baptis. Nah, itu Pak, kalau di Al-Azhar itu Pak, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ya. Jadi sesungguhnya kalau amanat Quran ini saya turun pada guru itu enggak kuat. Hancur atau gimana? Kalau manusia dikasih kelebihan, tapi manusia itu ingkar, itu maksudnya Allah menegaskan apa? Ya, jadi pada dasarnya manusia itu punya potensi kekuatan memegang amanah. Karena dia apa? Karena dia wa'allama adamal asma kullaha. Ketika Nabi Adam dengan para malaikat di kontes, bolehlah kontes lah, supaya bahasa enak gitu kan. Yeah. Hey, malaikat, coba terangkan apa itu nama-nama yang sudah saya ajarkan. Kata malaikat, ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Aku tidak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan. Sok, Adam, kamu jelaskan. Wa 'allama Adama asma'a kullaha.
Jadi kalau ada mah bisa itu menjelaskan walaupun tidak diajarkan langsung. Nah, itu makanya manusia lebih hebat daripada malaikat. Makanya bumi, langit itu diamanahkan ke malaikat. Karena punya kelebihan. Kelebihannya apa? Ilmu. Jadi kreatif. Kalau malaikat makan tidak kreatif. Nah, ilmu. Subhanakala ilmalana ilama alam tanah. Aku tak punya apa-apa kecuali yang fajarkan. Jadi malaikat mah seperti robot gitulah. Ya diutus, diperintah. Kalau manusia mah enggak seperti robot, kayak kahayang, kayak kreatif. Sampai agamanya di rekayasa kan. Makanya ayat yang kemarin kita bahas surat Al-Hujurat, la tuqaddimu baina yadaillah wa rasulik, dengan mendahului Allah dan Rasul. Karena kalau ada jangan mendahului Allah dan Rasul, berarti kan banyak manusia yang mendahului Allah dan Rasul, makanya dilarang. Rekayasa. Jadi sekarang gitu ya. Kalaupun sudah sempurna, Islam itu kan bikin cara-cara yang baru sesuai dengan kehendak masing-masing. Nah, kemudian makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu harus dikaitkan dengan ayat yang tadi, dengan yang ini nih, ya. Dalika bi analal yakum mughayyiran nikmatan an amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan biasanya orang mah sapotong we eta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Segala-galanya tentukan oleh manusia. Tapi kalau ya itu pertama, terus tidak dikaitkan dengan ayat surat Al-Anfal tadi. Dalam surat Al-Anfal dikatakan kan Allah tidak mengubah nikmat kecuali kalau manusia mengubahnya. Jadi pada dasarnya manusia itu semuanya diberi nikmat oleh Allah. Nah, nikmat itu akan kekal atau abadi ataukah sementara, tergantung ulah manusia. Jadi bila dikaitkan dengan Al-Anfal 50-52 di atas, jelas bahwa Allah itu selalu memberi nikmat dan tidak akan menghentikannya kecuali kalau manusia yang berubah. Tegasnya, jika manusia kufur dari asalnya iman, maka Allah akan mengganti nikmat yang ia berikan menjadi siksa. Manusia akan selalu mendapat nikmat dan rezeki, kecuali jika mereka mengubah nasibnya, maka akan Allah mengubahnya. Jadi makanya prinsip nama terserahlah bahwa terek ditakdir kenaon ketika dalam rahim teh. Terserah, yang penting mah kita berusaha menjadi ahli surga. Sejak kecil berhati mulia, begitu besar dewasa berumah tangga, mencari menjadi manusia yang kaya raya. Tuh baterai nete parem penyamuk, nah hanya. Dan roh itu di dalam Al-Quran banyak. Ada yang diartikan Jibril, rahmat kasih sayang. Terus sifat manusia, karena individu manusia itu terkait dengan alam dan kholik, maka sifatnya pun dianugerahi oleh 4 faktor. Sifat kebuasan, dia cenderung keras, bertengkar, berperang. Kemudian sifat setan yang selalu ingin menggoda, menarik perhatian yang lain. Kan gitu dalam diri manusia tuh. Yang tarik orang lain. Ada kadang-kadang buas gitu, kehul.
amok, dendam. Kadang-kadang sifat setan ingin menggoda, ingin orang lain tertarik.